Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau membahas lagi satu komentar yang berkata begini. Jadi di dalam 1 Korintus di pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 sampai ke berapa ya? Ke-14 kalau nggak salah. Jadi komentar itu berkata bahwa kami orang Kristen bercita-cita untuk menjadi sama dengan sampah dan kotoran dunia. Apakah itu sama dengan mempermalukan diri sendiri? Oke, saudara-saudara, sebelumnya saya ingin menjelaskan. Saya ini bukan seorang apologet, tetapi saya lumayan terganggu dengan orang-orang yang sembarangan menggunakan ayat Alkitab, padahal dia nggak mengerti konteks yang sebenarnya, dan sebenarnya ayat itu sedang ngomong apa, tetapi asal comot untuk menghina orang lain. Oke, saudara, begini maksud saya adalah, saya aja yang udah belajar beberapa tahun, untuk menafsirkan satu ayat itu sangat lumayan susah. Apalagi saudara yang belum mengerti sama sekali, nggak belajar, tiba-tiba datang, kemudian ambil satu ayat untuk menghina orang lain. Itu sakit hati adek bang. Jadi komentar ini ingin saya jelaskannya agar tidak ada kesalahpahaman. Emang benar ya, orang Kristen itu tujuan akhirnya adalah untuk menjadi sampah dan kotoran. Itu karena pengajaran orang yang bodoh juga. Anda berkata begitu karena Anda nggak tahu arti dari ayat itu apa. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kitab 1 Korintus ini ditulis untuk orang-orang atau jemaat-jemaat di Korintus, orang-orang percaya di Korintus ya. Ayat ini, pasal ini ada karena untuk menegur orang-orang Korintus yang pada saat itu mereka tuh udah mulai sombong. Rasul Paulus menulis kitab ini itu untuk mengkoreksi kembali kesombongan dari orang-orang Korintus. Jadi dia berkata bahwa orang Kristen itu, orang yang mengikut Kristus itu harus siap untuk menanggung salib. Bukan berarti orang Kristen gak hidup enak, bukan begitu. Karena kita hidup di dalam dunia yang udah jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti selama ia menjadi orang Kristen, orang percaya, dia akan sama seperti sampah. Bukan, saudara ya. Jadi ini adalah ayat teguran yang diberikan kepada orang-orang Korintus agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka nggak terlalu sombong dan menyombongkan diri pada akhirnya melupakan Tuhan. Orang-orang di Korintus pada waktu itu tuh mereka bangga akan pengetahuan yang mereka miliki, yakni mereka pintar untuk retorika, mereka pintar untuk berkhotbah, mereka pintar akan mereka tinggi akan derajat status sosial dan lain sebagainya. Mereka menyombongkan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka, "Hei, kalian orang Kristen itu, kita orang percaya enggak boleh menyombongkan hal-hal demikian. Kita harus tetap kembali kepada jalan Kristus." Jadi saudara, kalau semisalnya Anda berkata, orang percaya, orang Kristen, hidup untuk menjadi sampah dan kotoran, itu adalah penafsiran yang salah total. Jadi, sebelum kita mengambil satu ayat, atau ingin menggunakan ayat itu untuk menjelaskan sesuatu, atau untuk menyerang orang mungkin, usahakan ketahui dulu ayat itu sedang cerita soal apa, kemudian penulisnya tuh lagi ngomong sama siapa, penerimanya siapa, konteksnya apa, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi saudara, penting banget buat kita, sebelum kita mengambil satu ayat, sebelum kita mencomot satu ayat dengan sembarangan, seharusnya kita harus tahu dulu ayat itu sedang ngomong tentang apa, penulisnya lagi mau ngomong apa, itu nasihat kah, atau nubuatan kah, atau hal lain kah. Karena Alkitab itu sangat kaya dan enggak hanya satu arti, saudara. Bijaklah dalam menggunakan media sosial dan bijaklah dalam mengkomentari sesuatu. Jaga kata-kata kita, jangan sampai itu bisa menyakiti hati orang lain dan bahkan bisa memberikan dampak yang fatal untuk kita maupun orang-orang yang melihat. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain, saudara. Tetapi jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat bagi orang yang melihat komentar Anda. Saat dia melihat komentar Anda, dia merasa terberkati, bukan malah jadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian saudara-saudara hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Shalom.